بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita gembira kepada semua jamaah yang suka datang ke masjid di saat gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyirul masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yawmal qiyamah." Berilah berita gembira bagi orang-orang yang suka ke masjid di saat gelap. Subuh gelap atau terang? Waktu tiba subuh, kondisinya gelap. Dingin. Enak tidur. Mau kita tinggalkan semuanya dan berlangkah ke masjid. Allah tidak akan sia-siakan itu. Sangat mulia posisi salat subuh. Hanya saja yang tidak pernah Rasul tinggalkan dalam kondisi sehat maupun sakit, dalam kondisi musafir maupun mukim, dalam posisi aman maupun perang. Rasul tidak pernah tinggalkan dua sunnah. Sunnah witir, sunnah qabliyah subuh. Bahkan ulama membolehkan bagi orang yang senantiasa menjaga sunnah subuh, seandainya ketika satu hari terbangun, sudah iqamat, tidak dapat kita laksanakan salat sunnahnya, kita wudu dan segera bertemu dengan salat jamaahnya. Begitu selesai salat jamaah, dibolehkan untuk berdiri dan qada salat sunnahnya. Walaupun habis subuh waktu larangan, tapi ulama membolehkan secara khusus sunnah salat subuh boleh diqada. Saking mulianya sunnah subuh. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah subuh atau sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh, semua satu. Beda-beda nama, beda-beda istilah, tapi isinya satu. Dua rakaat sunnah fajar yang dimaksud sesudah azan subuh sebelum melaksanakan salat wajib. Itu sunnah fajar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Saya membayangkan kalau sunnahnya aja lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya. Itu baru sunnahnya begitu besar pahalanya. Apalagi salat subuh. Dan bacaan di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Pengalaman saya, dari waktu saya pertama jadi imam, usia saya 13 tahun, di salah satu masjid di kota Madinah, sampai tahun 2008 datang ke Indonesia, tidak pernah saya menemukan bacaan atau menemukan kenikmatan dalam salat sebagaimana salat subuh. Terasa beda suasana, beda bacaannya. Sampai kata teman saya, kalau antum baca di salat subuh, kenapa kok beda sama salat maghrib sama salat isya? Kenapa di salat subuh jauh lebih rauhani, lebih nikmat dibanding salat maghrib dan salat isya? Karena salat subuh bacaan kita jadi saksi dan pula disaksikan oleh malaikat. Man shalla al-fajr fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia mendapatkan nilai pahala seperti orang tahajud sepanjang malam. Padahal sepanjang malam ngapain? Enak tidur. Tak ada salat tahajud, tidur. Dengan salat subuh berjamaah tertulis di buku amal seperti pahala orang tahajud dari isya sampai subuh. Hanya dengan ikut salat subuh berjamaah. Man shalla al-fajr fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam lindungan Allah. Dilindungi oleh Allah SWT. Dan kata dilindungi oleh Allah, bukan berarti tidak dapat takdir. Bisa dapat ujian, bisa dapat takdir, tapi karena berkat salat subuh, Allah ringankan takdir daripada parah menjadi biasa atau kecil. Daripada dibunuh, ditusuk saja. Paham? Takdir. Dan orang mukmin yang percaya takdir, dia percaya ketika ditimpa musibah, Allah berikan musibah yang ringan,
karena Allah menahan atau melamatkan kita dari takdir yang lebih besar. Tak mungkin ada takdir yang menimpa kita, pasti ada takdir yang lebih besar. Yang paling bahaya ujian kalau dapat musibah di dalam agama kita. Murtad itu musibah yang paling besar. Nauzubillah min dzalik. Kalau terkait agama, baru itu namanya musibah besar. Tapi terkait sehat, jadi sakit, kecil itu. Punya bisnis, kemudian rugi, kecil itu. Anak kita yang tersayang meninggal dunia, kecil itu, tidak ada artinya. Saya pernah waktu itu di kelas SMA di Madinah. Saya keluar dari sekolah, pas di gerbang pintu sekolah di luar, saya bertemu dengan orang buta. Sering saya perhatikan dia berada di sekolah kita, tapi beda kelas. Sama-sama SMA, tapi ada kelas A, ada kelas B, dan seterusnya. Dan saya di waktu itu sama juga berdiri di sampingnya menunggu ayah saya jemput. Dan subhanallah qadarullah di hari itu ayah saya tidak datang jemput. Dan waktu itu belum ada HP, saya telepon ayah, sudah sampai mana? Kita tunggu. Sampai saya memperhatikan tunanetra yang ada di samping saya dan menambah penasaran, kok dia sendirian, tidak ada pendamping? Membuat saya mendampingi atau mendekati sambil berbicara, ngobrol. Kamu tunggu siapa? Lagi tunggu ayah. Ayahnya kepala sekolah, tapi beda sekolah. Mungkin ada rapat mendadak atau belum selesai kerjaan, makanya dia suruh tunggu. Dan belum ada waktu itu telepon atau HP yang bisa kita hubungi. Abah mau dijemput atau bagaimana? Akhirnya saya tawarkan, boleh saya antar? Ya boleh. Rumah antum dekat atau jauh? Dekat, seberang jalan. Ya udah, saya dampingi, tapi antum kasih tahu, tunjukkan jalan. Langsung dia ketawa. Saya bilang, kenapa kau ketawa? Masa orang buta yang tunjukkan jalan? Tapi ternyata, walaupun dia buta, tapi hebat. Sambil saya mendampingi, memegang tangannya, dia yang menyuruh saya, kanan, kiri, lurus, hati-hati ada lubang, terus ini ada kanan, Masya Allah, hafal jalan. Sampai ke apartemennya. Pas begitu naik, pelan-pelan, ada 3 tangga. Naik, ada lift, bencet ini. Naik, kanan. Dan dia sendiri, tidak mau, saya mau bantu, misal mau bencet lantai berapa di lift, dia sambil dia begini, dia yang bencet sendiri. Sampai ke depan rumahnya. Pas di depan rumahnya, dia sendirian. Bel rumahnya atau tekan, dibuka oleh ibunya. Ibunya dari belakang pintu, sampai nangis. Terima kasih, jazakumullahu khairan, anak saya. Sampai saya kekhawatiran karena ayahnya tidak bisa jemput. Bagaimana bisa dibawa anak saya ini? Alhamdulillah saya bersyukur, antum berkenan antar. Sampai dia nangis, maksa-maksa untuk masuk rumah. Suaminya sedang lagi dalam perjalanan mau sampai rumah. Terus si tunanetra memegang tangan saya, kemudian mengajak saya masuk ke ruang tamu. Karena orang Arab di sana kalau berbicara sama orang laki-laki yang bukan muhrim dari belakang pintu. Karena mereka kan pakai niqab. Begitu saya masuk, saya duduk, namanya Tariq, si tunanetra ini. Kemudian tiba-tiba ada 2 orang laki-laki masuk, anak-anak. Ada waktu itu, ada yang usianya 15 tahun, ada yang usianya 8 tahun. Saya tambah sadar, begitu mereka masuk dan salaman, ketika saya salaman, baru saya sadar, dua-duanya tunanetra. Saya kaget. Ayahnya tidak tunanetra, normal, ibunya pun sama, tapi mereka berempat saudara, 3 laki dan 1 perempuan, semuanya tunanetra. Waktu itu,
Saya masih ingat agak sedikit galau. Tahu kan galau? Kenapa saya galau? Karena ayah saya tidak kasih uang saku. Pas saya pagi-pagi ke sekolah, biasanya kan ada uang saku buat beli roti nanti. Karena di dalam sekolah ada satu ruangan khusus jualan. Ada minuman, ada jus, ada roti. Kalau mungkin di Indonesia, saya belum tahu bagaimana cara di Indonesia atau sekolah di. Kalau di sana ada satu tempat, bukan restoran, tapi seperti toko kecil jualan. Kalau pagi tidak ada yang makan nasi di Arab. Makanya pas saya kalau safari dakwah diundang pagi-pagi, saya bingung. Semua nasi, ayam, ikan. Saya tanya, ada roti? Udah ada roti. Udah, saya puasa aja. Tak biasa makan nasi pagi-pagi. Jadi waktu itu saya agak sedikit, bisa dikatakan sakit hati. Kok ayah tidak kasih uang saku? Bas begitu melihat mereka, ternyata uang saku tidak ada artinya dibanding ujian yang mereka dapat. Satu keluarga, keturunannya semuanya buta. Gara-gara kejadian itu, alhamdulillah, si Tariq dan semua adiknya, keluarga besar mereka, menjadi sahabat saya sampai hari ini. Dan mereka subhanallah semuanya penghafal Al-Quran 30 juz. Pernah saya undang seorang tunanetra, mungkin Bapak Ibu pernah nonton di acara Hafiz Indonesia tahun 2014. Saya pernah undang seorang anak. Waktu kita undang usianya 12 atau 13 tahun. Buta. Kecil badannya. Namanya Syekh Jihad. Hafal Al-Quran dengan angka. Ayat bawah, ayat atas, angka berapa, asbabun nuzul, tafsir. Beberapa hari yang lalu, saya menerima telefon dari ayahnya dan kirimkan rekaman video. Beliau mendapatkan juara menghafal hadis Rasulullah SAW. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Sunan Imam Nasai, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abi Daud dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abdul Razzaq, Musnad Al-Bazzar, Imam Al-Baihaqi, Wat-Tabarani. Saya kaget. Semua hadis itu hafal. Yang sahih maupun yang dhaif dia hafal. Dan dites langsung hafalannya di hadapan Imam Besar Masjidil Haram Syekh Sudais. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama, langsung dia lanjutkan. Cuma innama dia sebutkan semua hadis yang ada innama. Buta. Sampai pernah jihad ini ditanya, wahai jihad, pernah enggak kamu berdoa meminta sama Allah supaya kembalikan nikmat mata dan bisa melihat lagi? Apa jawaban beliau? Saya tidak pernah berdoa meminta itu. Saya tanya kenapa? Kata beliau, buat apa? Kalau saya nanti bisa lihat, malah justru nanti sering cuci mata. Daripada dosa mata, mendingan buta. Subhanallah. Makanya orang yang percaya takdir, apapun ujian yang dia hadapi, menjadi takdir itu ringan bagi dia. Bukan berat, ringan. Ini dari mana takdir? Ini dari mana musibah? Dari Allah. Percayalah Allah Maha Kasih Sayang, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Tak mungkin datang satu ujian dari Allah untuk menyusahkan kita. Allah tidak suka menyusahkan hamba. Allah tidak suka membebani hamba. Tapi begitulah proses ujiannya. Untuk meningkatkan darjat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Percaya. Dan saya belajar, apapun ujian yang saya hadapi, selalu ucapkan Alhamdulillah. Kadang-kadang saya dengar dari pengumuman masjid, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
telah pulang ke rahmatullah fulan bin fulan, gitu kan? Mana ucapan alhamdulillah? Kenapa di Indonesia setiap ada musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lupa ucapkan alhamdulillah. Apapun musibah yang kita hadapi, ucapkan alhamdulillah dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ucapkan alhamdulillah? Karena kata alhamdulillah menunjukkan diri kita masih berkenan, bersedia memuji Allah walaupun lagi menghadapi musibah. Kalau kita bisa ucapkan alhamdulillah di saat susah, itu menunjukkan tanda kekuatannya dan ketenangan iman. Beda sama orang ketika dapat musibah, dapat berita ada orang wafat, saudaranya, anaknya, suaminya, istrinya, bapaknya, ibunya, langsung dia ngamuk, marah, protes. Ya, kenapa? Astagfirullahaladzim, kau ribut? Ini kan takdir. Kita harus belajar menerima takdir. Dengan kata alhamdulillah, berarti kita sedia berkata dengan ikhlas, ini darimu ya Allah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadapan musibah ini dan berilah yang mengganti yang lebih baik. Menjadi kebiasaan. Istri saya telefon, anak lagi sakit panas, demam. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba telefon, listrik mati di rumah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik saya bawa mobil, bocor bannya, harus dia telefon, tak bawa uang, ini bocor bannya. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus itu saya bilang. Kalau bisa belajar, ucapkan alhamdulillah di saat susah, akan jauh lebih indah dan nikmat di saat senang. Tapi sayang sekali kita bisa ucapkan alhamdulillah di saat senang, tapi nampaknya belum bisa ucapkan alhamdulillah di saat ditimpa musibah. Keluar dari masjid, dicuri motornya. Mana motorku? Hilang. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau bisa ucapkan itu, istimewa itu. Istimewa. Beda sama orang pas keluar dari masjid, baru habis doa, habis zikir, habis istighfar, hilang motornya. Aduh, siapa ini? Mudah-mudahan hancur dia, celaka dia, sampai 7 keturunan. Ini doanya luar biasa. Pernah satu kejadian, nanti Bapak Ibu kalau berkenan, lihat ceritanya di YouTube. Berita, sekarang mungkin sudah 5 tahun. Waktu kehilangan mobil saya. Barang enggak dengar? Ya, bukan di YouTube ada. Hilang mobil Innova. Karena di sud ada CCTV. Habis salat subuh saya keluar, hilang mobilnya. Saya tak nyangka curi. Nanti Bapak Ibu kalau berkenan buka di channel YouTube kami, channel Syekh Ali Jabir. Nanti kalau sudah buka YouTube, mohon sekalian subscribe. Ya. Pas saya keluar, mobil dah ada. Saya berbaik sangka, tak nyangka mobilnya dicuri. Mungkin adik saya atau supir yayasan atau apa datang petugas dari dalam kantor yayasan, dia datang, dia bilang, saya lihat di layar TV, kan ada kamera CCTV, mobilnya dicuri. Sambil saya lihat di kamera di layar, tukang satpam penjaga ada di depan mobil tapi tidur. Sambil ada 4 orang datang bongkar mobilnya, hidupkan mesinnya, bawa lari, tapi satpam tidak bergerak. Tidurnya luar biasa, khusyuk. Begitu dia terbangun kaget mobil tidak ada, dia datang minta maaf. Saya bilang, buat apa minta maaf? Ini kan takdir, kamu dah ada urusan. Beda ketika kita marah, pasti apa yang terucap sebabnya marah, banyak yang membawa kata-kata yang tidak baik. Ya, kamu ketiduran, tak faham, sambil mobilnya hilang, aku ya, dipecat, pulang, tak usah kerja di sini. Itu kan namanya marah. Makanya kalau lagi marah, jangan ambil keputusan.
Tunda keputusan nanti kalau sudah tenang. Di saat marah, jangan ambil keputusan. Pasti bakal nyesal nanti. Saya sudah meyakinkan mobil itu sudah dicuri. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala di hadapan musibah yang saya hadapi dan ganti yang lebih baik. Sambil saya berdoa sambil melihat 4 orang mencuri. Ya Allah, kalau yang mencuri mobil saya ternyata sedang susah, lagi galau, punya masalah keluarga, dan dia sangat-sangat membutuhkan. Ya Allah, jadikan mobil saya ikhlas, bermanfaat bagi dia dan keluarganya. Tapi ya Allah, seandainya maling ini dia tidak butuh mobil itu dan tidak dalam keadaan susah, tapi dia maling istiqamah. Ya Allah, jadikan pencurian ini yang terakhir dan bukakanlah pintu taubat dan ampunilah dosanya. Itu doa saya. Beberapa hari kemudian saya dapat menerima telepon dari Metro Jaya. Disampaikan ditahan, ditangkap orangnya. Dan sesuai laporan polisi, pencuri ini 4 orang dan mereka cukup banyak, hampir 10 orang, dan berhasil mencuri lebih dari 35 mobil. Ternyata maling istiqamah. Begitu selesai, saya berhadapan, ditanya sama polisi, mobilnya kemana? Kamu tahu ini kan mobil si Ali Jabir? Mobilnya di mana? Saya jual, Pak. Terus uangnya saya sedekahin. Kenapa kamu sedekahin? Begitu saya lihat di berita itu mobil si Ali Jabir, saya tidak enak, malu saya pakai. Makanya saya sedekahin. Subhanallah, maling tapi salih. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya ucapkan selalu. Tapi sebelum saya mendapatkan berita ditangkap orangnya dan ditemukan mobilnya, dalam menunggu proses, subhanallah, saya mendapatkan berganti. Yang hilang mobil Innova, tapi saya dapat 2 mobil diganti, BRV, Honda BRV sama Honda CRV. Subhanallah, 2 mewah lagi. Di saat itu muncullah di fikiran saya, coba kalau istri saya yang hilang. Ini direkamnya, nanti diedit ya, didengar sama istri bahaya. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan yakini kita hidup. Kalau kita percaya itu semua hidup kita bersama Allah, jangan khawatir. Walaupun anda menghadapi kesulitan dan kesusahan, yakini ujian datang dari Allah dan Allah tidak mungkin membuat hamba menderita. Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Rahman Rahim. Ujian ini hanya untuk menyucikan kita, membersihkan kita, mengampuni dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal ujian nampaknya buruk, tapi ingat, hakikat keburukan yang kita lihat, ternyata di balik keburukan banyak hikmah dan pelajaran yang Allah ingin antarkan kepada kita. Siap? Faham? Semoga kita semua yang hadir diberikan oleh Allah kemuliaan menjadi ahli Quran, menjadi orang-orang yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah yang kita hadapi, kita bisa tunduk dan bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan lancar maupun dalam keadaan mepet. Dalam keadaan apapun, kita selalu mampu ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah sekalian, sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia. Mohon maaf, jangan kemana